Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد إخواني في الدين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna, Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, Rabb yang memiliki serta mengatur alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segenap kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, juga atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga kenikmatan demi kenikmatan yang kita rasakan menjadikan kita semakin dekat dengan ridha Allah, menjadikan kita semakin bertakwa, menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Salawat beriring salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqamah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Ikhwani fiddin, saudaraku seiman, rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Di kesempatan yang baik ini, marilah kita mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran berharga dari sebuah hadis yang agung, dari sebuah hadis qudsi. Kita mengambil sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya pesan moral sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam. Rawal Imam Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan an sahabiyyin jalil Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbih, dari Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan dari Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu untuk diriku. Aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu aku pun menjadikan kezaliman itu haram dari sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Maka kezaliman menjadi haram secara mutlak, baik itu kezaliman orang yang lebih kuat terhadap orang yang lemah, kezaliman seorang suami terhadap istrinya, kezaliman orang tua terhadap anaknya, kezaliman anak terhadap orang tuanya, kezaliman guru terhadap muridnya, kezaliman murid terhadap gurunya, ataupun kezaliman sesama manusia secara umum. Kenapa demikian? Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Setiap kezaliman yang kita perbuat di dunia ini menjadi sebab kegelapan kelak di hari kiamat. Kalaulah kezaliman yang kita perbuat tidak dibalaskan di dunia ini, yakinlah pasti akan dibalaskan kelak di hari kiamat. Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, pada dasarnya semua kalian adalah manusia-manusia yang tersesat, kecuali yang telah aku berikan petunjuk, maka senantiasalah meminta petunjuk dariku. Ketika kita telah mengenal agama Islam, akankah ada jaminan kita bisa istiqomah, senantiasa sabat,
kokoh dan teguh di atas agama yang lurus ini? Tentu tidak. Oleh sebab itu senantiasa dan terus kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik setelah mengenal Islam, bagaimana caranya kita bisa istiqomah di atas Islam hingga ajal menjemput kita. Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku sekalian, sesungguhnya kalian adalah manusia-manusia yang lapar kecuali yang telah aku berikan makan. Maka senantiasalah meminta makanan kepadaku. Hari ini kita melihat ketika rizki telah Allah lapangkan, berbagai kemudahan telah Allah berikan, siapa di antara kita yang hari-hari ini masih mengangkat tangan, dia bermunajat, berdoa memohon kepada Allah agar diberikan makan? Jarang sekali. Maka ketika manusia merasa mampu, seakan dia sudah tidak membutuhkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah, kita berdoa memohon kepada Allah bukan hanya ketika kita terdesak, tapi ingatlah doa merupakan ibadah. Setiap doa yang kita panjatkan akan diberikan pahala oleh Allah. Kemudian yang paling penting, seorang hamba akan diuji keimanannya. Apakah dia masih sering dan rajin berdoa ketika dia merasa mampu melakukan apa yang dia butuhkan? Ketika kita merasa mampu untuk memberikan makan kepada orang-orang yang kita tanggung, sepertinya begitu mudah. Atau mungkin kita memiliki tabungan yang banyak. Akankah ini menjadikan kita tidak lagi mengangkat tangan memohon kepada Allah agar diberikan makan? Maka sebagai muslim yang keimanannya kokoh, tentu tidak. Justru semakin Allah memudahkan rezeki kita, semakin banyak kita memohon kepadanya. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, pada dasarnya kalian adalah manusia-manusia yang telanjang, kecuali yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, siapa di antara kita yang dengan penuh ketulusan, kekhusyuan, dia mengangkat tangannya tadarru, dia merendah memohon pakaian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sepertinya hari-hari ini kita mulai bingung pakaian mana yang akan kita pakai. Saking banyaknya pakaian yang kita miliki, tapi jangan pernah itu menjadikan kita berhenti memohon kepada Allah pakaian. Karena tidak sedikit orang-orang dia memiliki satu lemari pakaian, bahkan lebih daripada itu. Dia menyangka pakaiannya akan terus bertambah, akan tetapi takdir berkata lain. Ketika terjadi kebakaran, habis semua pakaian yang dia miliki. Ketika terjadi bencana alam, habis pakaian, makanan yang dia miliki. Oleh sebab itu, tetaplah kita membutuhkan Allah, tetaplah kita memohon kepada Allah agar diberikan makan, diberikan pakaian. Bukan hanya itu artinya, akan tetapi kita juga ingin agar makanan yang kita miliki, agar harta yang kita simpan, agar pakaian yang kita punya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah hamba-hamba yang melakukan dosa dan kesalahan di siang dan malam hari, maka perbanyaklah minta ampun kepadaku dan aku pasti mengampuni kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dosa yang berpotensi kita lakukan, baik itu dosa hati, ada dosa mata, ada dosa telinga, ada dosa lisan. Terlebih di zaman yang kita ketahui bersama, bukan hanya lisan yang perlu ditahan. Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada sahabatnya, jikalau engkau ingin selamat maka tahanlah lisanmu. Betapa banyak orang-orang sekarang dia adalah manusia yang pendiam,
dia tidak banyak keluar rumah, tetapi tetap saja dia melakukan dosa. Ternyata di zaman ini banyak sekali kegiatan lisan diwakili oleh jari jemari kita. Bisa jadi kita tidak mencaci orang dengan lisan, bisa jadi kita tidak mengejek, mencela orang dengan lisan, bisa jadi kita tidak berkata kasar dengan lisan. Tetapi sama halnya ketika jari jemari kita tidak kita tahan, lalu kita menulis kalimat-kalimat yang memicu permusuhan, kalimat-kalimat yang memicu emosi orang lain, menjadikan orang bertengkar, menjadikan orang bermusuhan dan seterusnya, maka itu sama dengan dosa lisan. Kemudian, ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalian tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk mencelakaiku, kalian juga tidak punya kemampuan untuk memberikan manfaat kepadaku. Kita manusia, hamba yang lemah. Jangan pernah kita merasa kuat, apalagi menantang dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya, manusia yang pertama Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir, yaitu orang-orang yang akan menyaksikan matahari terbit dari arah barat, begitu pula seluruh bangsa jin, hatinya seperti hati manusia terbaik, katakanlah seperti hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka semua itu tidaklah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ketaatan yang kita perbuat hanya akan kembali maslahatnya kepada kita. Seperti apapun kita rajin beribadah, sesungguhnya itu tidak akan menguntungkan Allah sedikit pun. Di sini kita sadar Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah-perintah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan larangan-larangan, aturan. Semuanya akan kembali kepada kemaslahatan manusia itu sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqadha dzalika min mulki syai'a. Ma naqadha dzalika min mulki syai'a. Wahai kalian semuanya, seandainya manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, begitu pula bangsa jin seluruhnya, hatinya seperti hati manusia yang paling busuk. Katakan seperti hati Fir'aun, ketika dikumandangkan solat, tidak satu pun yang tergerak untuk ke masjid menunaikan solat. Dianjurkan untuk bersedekah, membayar zakat, tidak satu pun yang membayar zakat. Panggilan untuk berhaji, tidak satu pun yang haji. Ketahuilah, semua itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Kita beribadah karena kita butuh, bukan untuk menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang dari berbagai kemaksiatan dan dosa, karena itu bahaya yang akan menimpa kita, bukan bahaya yang akan menimpa Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita menyadari hal ini. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udhilal bahra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian semuanya yang pertama sampai yang terakhir itu berada di atas satu tanah lapang, lalu semuanya mengangkat tangan memohon, meminta kepada Allah, kemudian Allah memenuhi setiap permintaan yang kalian minta, maka hal itu tidaklah mengurangi apa yang Allah miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut saat dimasukkan kepadanya satu jarum, lalu jarum itu diangkat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku seiman, rahimanillah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh kebaikan yang kalian perbuat ataupun itu merupakan keburukan, itu adalah amal-amalan kalian. Itu adalah amalan-amalan kalian. Uhsihalakum, aku menghitungnya untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian balasannya akan ditunaikan kepada kalian semuanya. Maka barang siapa kelak di hari kiamat dia mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah. Karena seluruh kebaikan yang dengan ringan kita perbuat, mampu kita tunaikan dengan ikhlas, tentu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan dan kehebatan kita. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, dia mendapatkan keburukan yang merupakan rapot balasan daripada amalannya di dunia, maka jangan pernah dia menyalahkan siapapun kecuali menyalahkan dirinya saja. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik, kesadaran kepada kita, pemahaman bahwasanya adanya perintah itu maslahatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Adanya larangan karena Allah menginginkan mudarat, bahaya itu terhindar dari kita, bukan karena akan membahayakan Allah. Dengan demikian kita pun beribadah kepada Allah dengan rasa cinta. Kita pun merasa bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan karena kita butuh terhadap ibadah tersebut. Oleh sebab itu, jadilah kita muslim yang sejati, muslim yang mandiri, tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa ditakut-takuti, tanpa dipukul dan dihukum. Kita akan terus beribadah dengan penuh keikhlasan, ketulusan, semangat lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa damirillahumma a'da'aka a'da'ad din minal kafarati wal mulhidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multamisan alaina fanadil birahmatika ya akramal akramin. Ya Allah, tampakkan kebenaran sebagai kebenaran dalam pandangan kami, serta berikan kami taufik dan kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tampakkan keburukan, kebatilan sebagai kebatilan dalam pandangan kami, serta berikan kami taufik dan kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, jangan pernah Kau jadikan antara keduanya samar sehingga kami khawatir tersesat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, yang maha memalingkan hati, condongkan hati kami di atas ketaatan untuk-Mu. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah,
ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم